Konveyor adalah sistem transportasi mekanis yang digunakan untuk memindahkan material secara kontinu. Salah satunya yaitu adalah chain conveyor yang menggunakan rantai dan juga sprocket sehingga lebih stabil untuk memindahkan barang-barang berat dan juga barang-barang yang memiliki suhu tinggi dengan kecepatan rendah hingga kecepatan sedang. Pada umumnya, prinsip kerja dari chain conveyor itu cukup sederhana dan terdiri dari beberapa komponen utama. Yang pertama itu motor penggerak atau motor listrik, yang mana ini berfungsi sebagai pemberi tenaga pada sprocket atau roda gigi yang terletak pada salah satu ujung konveyor. Yang kedua yaitu sprocket atau roda gigi. Ini berfungsi sebagai penggerak rantai. Nah, roda gigi ini terdapat di kedua ujung dari chain conveyor. Yang pertama di ujung awal dan yang satunya di ujung akhir dari chain conveyor. Yaitu chain atau rantai. Ini terbuat dari bahan yang kuat seperti baja. Adapun gerakan dari rantai ini mengikuti posisi dari perputaran roda gigi atau sprocket. Dan yang terakhir yaitu lintasan. Lintasan merupakan landasan tempat rantai berjalan, yang mana membantu agar posisi rantai tetap lurus dan stabil selama proses pengangkutan barang. Selanjutnya adalah aplikasi kegunaan dari chain conveyor. Jadi aplikasi kegunaan dari chain conveyor itu sangatlah beragam. Semuanya bergantung pada jenis chain conveyor yang kita gunakan. Contoh chain conveyor yang umum sekali digunakan adalah slide chain conveyor, drag chain conveyor, apron or pen conveyor, roll chain conveyor, dan terakhir adalah bucket chain conveyor. Yang pertama adalah slide chain conveyor, di mana slide chain conveyor ini biasanya digunakan untuk produk berat dan tidak berat. Alat ini menggunakan slat yang dipasang pada rantai, membentuk permukaan datar dan kokoh untuk mengangkut unit load besar dan berat, seperti pipa baja, pelat logam, atau komponen mesin. Dengan kekuatan yang tinggi, slat chain conveyor banyak digunakan pada industri baja, otomotif, dan manufaktur logam. Yang kedua adalah drag chain conveyor. Drag chain conveyor ini biasanya digunakan untuk material yang curah. Drag chain conveyor ini mengangkut material curah di dalam saluran tertutup dengan bilah atau scraper yang terhubung pada rantai. Drag chain conveyor sangat cocok digunakan untuk semen, pupuk, gandum, atau bahan kimia yang berbentuk glandular. Desain tertutup membuat area kerja lebih bersih dan minim debu. Yang ketiga adalah apron or pen conveyor, di mana apron or pen conveyor ini biasanya digunakan untuk material yang panas dan juga kasar. Jenis ini dirancang untuk mengangkut material curah yang kasar, berat, dan bersuhu tinggi, seperti batu bara, biji, batu kapur, hingga kelingkir semen. Pada baja yang kuat, membuatnya mampu bekerja pada kondisi ekstrim, termasuk industri baja atau pertambangan. Yang keempat adalah roller chain conveyor. Roller chain conveyor ini biasanya digunakan untuk unit load seperti palet atau kotak. Rantai dan roller, alat ini mampu menopang beban berat sekaligus mengurangi gesekan. Banyak sekali digunakan pada jalur perakitan otomotif, industri baja, serta distribusi barang dalam skala besar. Dan yang terakhir adalah bucket chain conveyor. Bucket chain conveyor ini biasanya digunakan dalam proses pemindahan barang secara vertikal maupun miring. Jenis ini digunakan untuk mengangkut material curah secara vertikal, mulai dari semen, pupuk, biji-bijian, hingga batu bara. Dengan kapasitas hingga ratusan ton per jam, bucket conveyor menjadi solusi efektif dan ekonomis untuk transportasi material ke silo atau unit pengolahan. Selanjutnya yaitu ada aplikasi alat chain conveyor di lapangan. Yang pertama itu ada slide chain conveyor yang digunakan dalam industri otomotif dalam pemindahan material kendaraan seperti bodi, mesin, dan juga kerangka. Selanjutnya itu ada drag chain conveyor yang digunakan di dalam industri semen, pupuk, dan juga dalam pembangkit listrik untuk memindahkan material-material curah. Selanjutnya itu ada apron atau paint conveyor yang digunakan dalam industri batu bara atau industri pertambangan dan juga logam. Selanjutnya itu ada roller chain conveyor yang digunakan dalam industri ataupun gudang pabrik minuman serta kontainer. Selanjutnya itu ada bucket chain conveyor yang digunakan dalam industri makanan dan juga dalam industri pakan ternak. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu rules of thumbs atau pedoman sederhana yang biasa digunakan seorang insinyur untuk merancang suatu alat industri kimia. Nah, alat yang akan kita bahas kali ini yaitu chain conveyor. Untuk pembagian rule of thumbs kali ini kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu desain dan kapasitas, yang kedua komponen
mekanis, dan yang terakhir yaitu operasi dan maintenance. Nah, untuk bagian desain dan kapasitas, yang pertama ada kecepatan. Biasanya untuk material bulk seperti biji-bijian, batu bara itu berada pada kecepatan 0,5 meter per sekon. Nah, untuk material yang lebih ringan biasanya kecepatannya berada pada 1 meter per sekon, dan untuk material yang lebih berat biasanya berada pada rentang 0,15 sampai dengan 0,3 meter per sekon. Selanjutnya yaitu kapasitas angkut. Untuk material sendiri biasanya tidak boleh melebihi 70% dari volume efektif karena akan menyebabkan overflow atau keausan. Nah, yang terakhir yaitu panjang konveyor. Konveyor biasanya tidak memiliki panjang tidak lebih dari 60 meter per setiap unitnya. Selanjutnya yaitu komponen mekanis. Yang pertama yaitu tegangan rantai. Untuk tegangan rantai tidak boleh melebihi dari 1/6 kekuatan tarik minimumnya. Yang kedua yaitu sprocket. Untuk sprocket itu sendiri harus terdiri dari minimal 12 gigi rantai yang berdiameter 30 kali dari pitch. Nah, untuk pitch sendiri biasanya berukuran 100 hingga 200 mm. Nah, untuk rules of thumb yang terakhir yaitu maintenance dan operasi. Yang pertama pelumas. Pelumas yang digunakan yaitu pelumas ringan dengan interval 200 jam per operasi. Yang kedua, pastikan sprocket dan rantai benar-benar sejajar. Yang ketiga, untuk menghindari overload, maka dilakukan dengan memasang sensor torsi. Dan yang terakhir, untuk kebersihan, pastikan material tidak menumpuk pada dasar konveyor. Batasan pemilihan chain conveyor sebagai alat pemindah di dalam industri. Yang pertama adalah jenis dan karakteristik material yang dipindahkan. Chain conveyor dapat bekerja secara optimal untuk benda yang memiliki massa yang lebih berat dengan bentuk seperti ball, guts, maupun box. Yang kedua adalah kapasitas dan kecepatan. Chain conveyor dapat bekerja dengan kecepatan yang beragam dan konsisten dengan kapasitas yang lebih besar. Yang ketiga adalah jarak dan orientasi pemindahan. Chain conveyor dapat bekerja pada jarak yang bervariasi dengan kecepatan yang bervariasi. Dan chain conveyor lebih fleksibel dibandingkan conveyor lain karena ia dapat bekerja pada tempat yang beragam. Yang keempat adalah lingkungan operasional. Chain conveyor dapat bekerja pada tempat yang ekstrim seperti tempat panas, lembab, korosif, maupun yang berdebu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh perhitungan cara merancang alat, di mana terdapat soal sebuah chain conveyor dengan panjang total 5 meter dengan bobot rantai 2 kg per meter membawa sebuah barang dengan bobot 10 kg per meter. Pada putaran kedua, ditambahkan gaya gesek sebesar 10 Newton. Berapakah gaya yang bekerja pada putaran ketiga dan seterusnya? Dengan koefisien gesek mu sama dengan 0,15 dan tegangan awal sama dengan 60 Newton. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita bisa mencari berat total terlebih dahulu, di mana kita akan menjumlahkan bobot rantai plus bobot barang, sehingga akan didapatkan hasil 12 kg per meter. Lalu, dari berat total akan kita masukkan ke dalam rumus gaya gesek pada putaran pertama, yaitu W total dikali percepatan gravitasi dikali mu dikali panjang konveyor, dan akan didapatkan hasil 88,29 Newton. Dari gaya gesek pada putaran pertama, kita bisa mencari tegangan pada putaran pertamanya dengan menjumlahkan gaya yang bekerja pada tegangan pertama dan gaya geseknya, sehingga akan didapatkan hasil 148,29 Newton. Lalu untuk putaran kedua, kita akan menambahkan 10 Newton pada gaya gesek pada putaran pertama, sehingga akan didapatkan hasil 98,29 Newton. Untuk menyelesaikan soalnya, kita bisa mencari tegangan pada putaran kedua dan seterusnya dengan menjumlahkan tegangan pada putaran pertama dengan gaya gesek pada putaran kedua. Sekian penjelasan materi chain conveyor dari kelompok kami. Kami ucapkan Terima kasih. Dadah.